Wa qad nazzala bil bina'i lil fa'ili wal maf'uli. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi al-Qur'ani fi suratil An'am an mukhaffafatun wa ismuha mahdhufun ay annahu idza sami'tum ayatillah al-Qur'ani yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqutu ma'hum ay al-kafirina wal mustahzi'ina hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum idan in qangatum ma'ahum misluhum fil ismi innallaha jamil munafiqina al kafirina fi jahannam jami'a kama jtama'u fid dunya alal kufri wal istihza'i. Dan Allah waqad nazzala, dan benar-benar Allah telah menurunkan. Nazzala itu bisa dibaca dengan bina lil fa'il, dengan fingil, dengan bentuk kata kerja aktif, wal maf'ul, dan dengan bina maf'ul kata kerja pasif. Waqad nazzala bisa, waqad nuzila bisa. Waqad nazzala atau waqad nuzila alaikum, benar-benar Allah telah menurunkan kepada kalian fil kitabi al-Qur'an, benar-benar Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an fi suratil An'am, yaitu di surat An'am. An idza sami'tum an mukhaffafatun wa ismuhu mahdhufun ay anna. An itu dibaca dengan mukhaffafah, dengan ringan, an bukan anna. Isimnya an itu dibuang, jadi ini bentuk kata kalimat elips. Maksudnya kalau di parafrase, diluaskan, dilengkapkan, itu kalimatnya annahu idza sami'tum. Bahwa ketika kalian mendengarkan ayatillah Al-Qur'an yukfaru biha ustahza'u biha, maka ayat-ayat Quran itu ketika kalian mendengarkan itu, ayat itu mereka ingkari dan mereka tertawakan. Maka ayat Quran itu diingkari dan ditertawakan para mereka, ya. Ketika kalian itu sedang mendengar ayat-ayat Allah yaitu Quran, ayat Quran itu diingkari dan ditertawakan. Fala taqutu ma'ahum ayal kafirin wal mustahzi'in. Oleh karena itu janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Maksudnya duduk-duduk bersama orang kafir dan orang-orang yang mentertawakan ayat-ayat Allah. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, hingga mereka itu beralih pembicaraan kepada yang lain. Innakum idan in qangatum mahum misluhum fil ismi. Bab kalau kalian menyertai mereka duduk-duduk ketika mereka sedang mengingkari dan atau menertawakan ayat-ayat Allah, maka kalian itu seperti mereka. Maksudnya sama seperti mereka di dalam urusan dosanya. Mereka berdosa mengingkari dan menertawakan ayat Allah. Kalau kalian duduk-duduk di situ berarti kan menyertai, ya, dosanya ikut kebagian. Maka kalau ada orang yang mengingkari atau menertawakan ayat-ayat Quran, kebenaran, jangan kalian ikut duduk di situ, jangan ditemani. Jangan ikut duduk di situ sampai mereka, orang-orang itu berbicara hari yang lain. Maksudnya kalau dalam bidang lain kamu duduk-duduk bercakap-cakap dengan mereka nggak apa-apa, tapi kalau sudah urusan ayat Allah, mereka sedang mengingkari dan sedang mentertawakan, kamu jangan ikut-ikutan, jangan menjadi pendukung, sebab nanti dosanya sama dengan mereka. Innallaha jamil munafiqin wal kafirin bi jahannam jami'ah. Sungguh Allah itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Semuanya, orang munafik dan orang kafir dikumpulkan Allah di neraka jahanam. Kama jatama'u fid dunya 'alal kufri wal istihza'i, sebagaimana
mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu ketika di dunia bersepakat, berkumpul di dalam mengingkari dan menertawakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah benar-benar telah menurunkan kepada kalian di dalam kitabnya yaitu Al-Quran surat Al-An'am bahwa ketika kalian sedang mendengarkan ayat-ayat Allah itu diingkari dan ditertawakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu sedang mentertawakan dan mengingkari ayat-ayat Allah, kalian jangan bergabung ke situ sampai mereka berubah topik pembicaraan ke hal yang lain. Sebab kalau kalian ikut duduk di situ ketika mereka mengingkari dan menertawakan ayat-ayat Allah, kalian sama seperti mereka dosanya, ikut berdosa. Ini maksudnya begini, kepada orang kafir, kepada orang munafik itu masih dimungkinkan untuk kita bekerja sama, tapi tidak dalam rangka kekafiran atau kemunafikan. Ketika mereka sedang melaksanakan kekafiran atau kemunafikannya, salah satu contohnya adalah mengingkari ayat Allah dan menertawakan ayat Allah, menganggap sepele ayat Allah. Itu apa ini? Kalimatnya dawa dadi malang. Orang kafir atau orang munafik itu masih mungkin berkomunikasi dengan kita, bekerja sama dengan kita selagi mereka tidak sedang mengkafiri dan menertawakan ayat-ayat Allah. Tapi kalau mereka sedang melaksanakan kafiran atau kemunafikannya itu, kita nggak ikut-ikutan, kita tidak bergabung, kita tidak mendukung, kita tidak ikut hadir, kita tidak ikut menjadi penggembira. Kalau ikut ya nanti dosanya sama. Jadi kira-kira filosofinya seperti itu. Jadi bukan karena orang kafir terus kita terlepas. Ini sama sekali ya enggak. Ada hal-hal yang masih tetap bisa kerjasama. Makanya Sayyidina Ali itu, mereka yang bukan saudara seiman itu tetaplah saudara kita sebagai sesama manusia. Nah, iman dijaga, mereka mau kafir ya terserah aja. Tapi tetap kita itu manusia, mereka juga manusia. Nah, itu. Ini rumit kan, kayak gitu. Yang satu itu apa-apa melarang, pokoknya orang kafir nggak boleh kenal, nggak boleh keras, ganas, tajam. Yang satu waton, gitu. Sesama saudara, sesama manusia, jadi kafirnya barang didukung, munafiknya didukung, menghina ayat Allah didukung, itu bagus. Tapi kita ya prasangka baik aja, nggak usah. Dia mendukung orang kafir ya belum tentu. Itu kan menurut pendapatmu, belum tentu seperti itu. Dia terlalu keras tanpa kompromi, tidak manusiawi, ya belum tentu juga. Seandainya memang begitu ya kan bukan urusanmu juga kan, itu toh. Kok kamu ngurus ini ngopo toh? Biarin aja. Alladzina badalun minalladzina qablahu yatarabbasuna yantadiruna bikum at-tawaira fa in kana lakum fatun dhafrun wa ghanimatun minallah qalu lakum alam nakun mangakum fiddin wal jihad fa'atuna minal ghanimah. Orang-orang itu, orang munafik itu, mereka wait and see, mereka menunggu apa yang terjadi terhadap kalian wahai orang-orang beriman. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dari Allah dan tentu mendapatkan harta rampasan perang, mereka akan berkata kepada kalian wahai orang-orang beriman, bukankah kami bersama kalian? Kami itu konco dewe dalam beragama, dalam
berjuang. Aku ya Islam, ikut berjuang. Nah, maka aku minta bagiannya. Kalau ada kemenangan, ada bati, minta. Jadi itu bermain dua kaki. Bermain dua kaki. Istilah sekarang itu. Bermain dua kaki ora kok nganggo sikil loro ora. Pengen tirale bermain dua kaki. Misalnya Salman karo Asap berantem. Di depan Salman kamu mengatakan membela Salman, di depan Asa kamu membela Asa. Nanti dilihat mana yang menang. Misalnya memperebutkan harta, mana yang menang. Nanti yang menang kamu, yang menang Salman. Oh aku temenmu loh, aku membelamu. Itu juga kalau yang menang Asa, aku membelamu, aku minta. Itu namanya bermain di dua kaki. Bermain di dua kaki itu bisa dilakukan oleh orang yang kakinya cuma satu. Atau bahkan orang yang tidak punya kaki. Bagi memang istilah sama dengan adu domba. Domba itu kan kambing, pedus, koncomu itu. Adu domba itu bisa artinya mengadu kambing, bisa juga artinya mengadu orang. Istilahnya adu domba. Kan itu dah. Mak Irama segala lagu adu domba mengadu domba. Ini Pak Sakur apa? Domba di bernana, adu domba terlalu. Ya nek masa barang ngerti itu lagu ini. Pak Wan ngerti lah? Oh berarti setua. Pak Mariono takoni ngerti ra? Mboten ben diarani milenial. Ngerti ya Pak Mariono ya? Ngerti. Pak Mariono ya tiap hari, tiap dini hari ya berjuang mati-matian menebaskan pisau. Tapi mau saya itu orang kafir, mau saya ayam broiler. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka berkata kami bersama kamu, agamanya sama, perjuangannya sama, beri kami bagian dari ghanimah. Fa in kana lil kafirina nasibun minadh-dhafri 'alaikum qalu lahum alam nastawalla 'alaikum wa naqdiru 'ala ahlikum wa qatlikum fa abqaina 'alaikum. Kalau orang-orang kafir mendapat bagian kemenangan, bisa mengalahkan kalian wahai orang beriman, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, kami itu sudah menjaga kalian dan kami sudah memberikan jenis kemenangan kalian. Kami selalu memperkirakan kepeperangan kalian, jadi kami itu selalu bersama kalian. Wa awalam namnakum minal mu'minin ayyadfaru bikum bitakhdhilihim wa murasilatikum bi ahbarihim falana alaikum alminat. Dan kami juga telah melindungi, mencegah orang-orang beriman mengalahkan kalian dengan memberikan informasi intelijen dan lain-lain itu. Maka oleh karena itu kami, kata orang munafik, itu telah berjasa kepada kalian, minta bagian kanan kiri oke. Qala ta'ala fallahu yahkumu bainakum wa bainahum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, fallahu yahkumu bainakum. Allah nanti akan menetapkan keputusan hukum di antara kalian wahai orang-orang beriman, dan maksudnya wa bainahum, dan dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir itu di hari kiamat. Bayyudkhilakum al-jannah wa yudkhilahum an-nar, yaitu Allah akan memasukkan kalian orang-orang beriman ke dalam surga dan memasukkan mereka orang-orang munafik dan kafir ke dalam neraka. Nah, di dunia biarin aja. Nah, orang munafik itu kan sulit dideteksi. Terutama kalau di komunitas, di kelompok-kelompok yang anggotanya banyak. Guru sekumpul pernah dalam salah satu ceramahnya itu
mengutip ayat mimman haulakum min ahlil Madinah munafikun. Di antara penduduk Madinah wahai Rasul ada yang munafik. Yang ikut kalian, yang ikut kamu wahai Rasul ada yang munafik. Ya, maksudnya guru sekumpul sedang memperingatkan orang munafik yang pura-pura ikut guru sekumpul tapi mau merusak. Karena guru sekumpul kan yang ikut kan ratusan ribu tuh, sekarang malah jutaan. Di antara itu kan mesti ada yang munafik. Nah, orang munafik itu nggak ketahuan, sulit diketahui. Tapi di akhirat nanti akan tahuan. Nah, komunitas kecil itu ya biasanya nggak ada yang munafik. Nah, si munafik atau kekafiran itu kan ada yang ekstrim, ada yang ringan. Sama dengan kemusyrikan itu ada yang asghar, ada yang akbar, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, hampir semua orang itu pasti mempunyai penyakit nifak atau kufur itu tadi. Entah berapa persen kadarnya, entah kecil, entah berapa persen, 0,1, apa 1%, apa 2%. Entah disadari, entah tidak disadari. Nah, itu. Nah, kalau yang munafik beneran itu total 100%, yang kafir beneran total 100%. Maksudnya orang beriman itu bisa saja terkena penyakit, yaitu punya sifat-sifat, punya sebagian dari sifatnya orang kafir atau orang munafik. Nah, itu. Nah, kecuali orang-orang yang sudah ditinggikan Allah, diangkat menjadi wali kutub. Kalau wali itu belum kutub aja bisa bisa terkena. Bisa terkenanya itu lama, bisa terkenanya itu cuma sebentar. Misalnya sombong itu kan sifat orang kafir. Kita kan kadang-kadang sombong tanpa kita merasakan. Berarti pada waktu kita sombong sebenarnya kita itu sedang mengandung kekafiran. Entah berapa persen. Sifat orang kafir kan salah satunya sombong. Iri, dengki, itu kan sifatnya orang-orang munafik. Kadang-kadang kita bohong, kadang-kadang kita menipu. Nah, pada waktu seperti itu kita sedang terkena penyakit, entah berapa persen. Dan biasa kayak gitu itu. Nah, kalau kita mboten Pak, mas pasti gandeng gue yakin mboten malah mesti gue kerep berarti. Nek wong iki ra patek kerep enggak sering itu ya malah enggak malah merasa. Nek ketake ora apik mulus. Aku dengan teman-temanku baik. Enggak pernah sombong. Oh, berarti kowe iki terlalu sering sehingga tidak terasa lagi ya. Kadarnya malah agak tinggi ya. Nek kadarnya rendah ya malah iya ya saya itu sering ya. Kadang-kadang kalau kita ngaji itu kalau yang baik-baik itu kita merasa itulah kita, ya? Yang buruk-buruk itulah teman kita, kan? Mesti ngono kuwi, ono perasaan ngono gitu, ya? Nah, tanpa sadar teman kita atau tetangga kita mesti ngono, sing elek-elek wis digalengan. Kadang-kadang kita itu terkena sifat sombong. Sombong itu kan salah satu sifat orang kafir. Teringat tetangganya, oh si itu. Ora temene ngaji itu Pak Wan. Ora kelingan dhewe kerbang sombong ya. Nah, sifat orang beriman kan rendah hati, tawadhu. Nah, ini persis aku. Kan ngono kita ana perasaan ngono kita. Oh, orang itu baik hati, senyum aku. Alhamdulillah aku kan. Waduh aku cocok tenan iki wis tak tandangi kabeh ngene. Munyok ngono kuwi. Ora kok Arifin. Oh ini ta. Misalnya memang kadang-kadang gitu. Ya wajar ngono iki manusiawi yang kowe menungso to. Nek kowe ora menungso kowe munyok tenan mah ra ngono kuwi ta. Diterangke tentang sifat-sifat Gandengnya diterangke sifat-sifat ngono ya muncul kemanusiaan sing apik-apik
Aku iki. Wong dadi wong sing lomo, orang beriman tuh harus lomo. Nah, kayak aku. Alhamdulillah tenan. Alhamdulillah Gusti Allah maring pitulung aku dadi wong lomo. Ada ta? Ora cetil. Wis langsung kalingan arifin. Naudzubillahi min dzalik. Ngono ki biasa dan rambut tuh. Nah yang benar itu kalau membicarakan sifat-sifat buruk itu, aduh ini aku ini ada penyakit buruk kayak begitu kan itu. Yang baik-baik, aduh aku kok belum kan itu. Yang benar itu kalau membicarakan sifat-sifat baik teringat temennya. Dadi wong sing lumo, kelingan Pak Sakur. Wah kok Pak Sakur enak aku isih setel ya, wong iso kok Pak Sakur. Ning ya wis ben. Ayo ada. Ya padha wae. Wong sing rendah hati. Wah, rendah hati. Kaya Pak Narto. Aku kok isih gaya. Ya kan gitu nek sing bener iki kan. Nek sing kualik ya gimana? Dadi wong sing lomo. Alhamdulillah. Diparingi pitulung Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ora kena cetil terus kelingan Pak Sakur. Ora kena cetil langsung muncul aja Pak Sakur. Naudzubillahi min dzalik. Amit-amit jabang bayi. Aku saiki nek kepethuk Pak Sakur salamane gah. Ngetke ndak ketularan. Kan ngono kuwi. Atalul, idul. Kok serius ngopo lho? Lara untu apa? Ora, ngapa? Mikir apa? Apa? Oh, rodok meriang. Wis diobati dong. Flu. Kok kan dosa. Lah ya wong lara iki ra tak dosa to ya. Kabeh wong ya dosa, aku ya lara, berarti padha aku akeh dosa. Ngombe anu apa? CDR apa ngombe Bear Brand ya. Ora ana kon njaluk ngene anu Budara ana apa Bu Latif apa Bu Parmi ana. Bu Tias ana ora? Ora duwe. Wong ngombe CDR wetenge kudu wareg. Ora wetenge wareg mah muling-muling opakwan ae to. Kelingan Pak. Waduh ya keguyan ngantek jamil. Gimana sih? Aku ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila tariqan bil istiqsali, dan Allah tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman jalan untuk menjadi satu, ngono ya man ya, istiqsal ya. Untuk memusnahkan, dan Allah tidak akan pernah memberi jalan orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Sampai hari kiamat ada orang beriman. Meskipun orang kafir terus membuat acara kopet, opo, terus ya, tapi orang beriman tetap on. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Biasanya kari-kari ada masa iki ya. Ayat ini loh. Karena dilagok kayak iki penak. Lagok kayak ayat wong munafik iki penak bener. Ya, muamar sama-sama. Ayat mukmin ainal mubarak barang. Innal munafiqin. Ah iki dilakok iki anu bunyi ayatnya itu enak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Maca Quran.